Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kajian tasawuf kita, kitab tasawuf Ibnu Khaldun, Shifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail li Ibnu Khaldun. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب الشفاء السائل وتهذيب المسائل لابن خلدون، للإمام العلامة الفقيه المؤرخ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، والفضيلة الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، ولشيخ الإمام محمد بهاء الدين النقشبندي، ولشيخ الإمام أبو حسن الساجدي، والإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزني، ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء، آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majlis ilmu ini, di dalam majlis kitab tasawuf ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Lindungilah kami, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat anak keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, ya Tuhan kami, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang telah membantu perjuangan jihad dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Tadi ada yang mau minta doa, siapa? Nanti ya di akhir. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita teruskan. Walihada kana an-niyyatu allati hiya mabda'ul 'amal aslan fil 'ibadat inda syar'i wa ruhan laha. Jadi niat itu adalah merupakan pondasi dasar kita di dalam melakukan amal ibadah di dalam syariat, dan disitulah letak nilai-nilai rohani. Artinya tanpa niat maka amal kita yang berkaitan dengan syariat rusak. Begitu juga perkara dunia juga, kalau niat kita tidak lillahi ta'ala maka hanya sebatas perkara dunia. Hatta innal amala idza khala anha batal.
wala yu'taddu bih al-mukallaf fil imtithal. Bahkan katanya apa? Amal perbuatan kita itu bisa gugur tanpa adanya niat. Jadi penekanan dalam tasawuf ini juga bukan hanya di dalam fikih, di dalam ilmu tasawuf juga niat itu menjadi mabda, menjadi dasar diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Kita ruku, Allahu Akbar, kita i'tidal, kita sujud, habis itu kita salam. Ditanya, Pak tadi ngapain? Nggak tahu. Atau dia tahu salat, niatnya untuk apa? Lillah, bukan. Senam, maka tak dapat pahala salat. Ada orang dia memberi sesuatu kepada seseorang, apa niatnya? Bukan karena Allah. Ya karena dia supaya dianggap pemimpin yang baik. Maka tak dapat dia pahala. Begitu juga kita duduk pada malam yang berbahagia ini, ngapain kita datang ke musalla? Niatnya adalah untuk menuntut ilmu. Maka Allah catat pertama pahala berjemaah di musalla. Yang kedua kita dapat pahala i'tikaf kalau dia masjid. Oh ya, ini udah paham lah ya perbedaan masjid dengan musalla. Kalau di Indonesia musalla asal tidak ada sholat Jumat musalla katanya. Jadi kalau bagaimana status musalla kita? Kita pakai kaul yang dhaif. Maka mushola kita ini statusnya sama setengah masjid. Qaul dhaif menurut Imam Malik dan sebahagian kecil daripada pendapat Imam Syafi'i, kalau kita dikasih numpang untuk bangun masjid di sini, ini numpang namanya nih. Tanahnya pemerintah kan gitu. Maka status sementara itu sah kedudukannya sebagai masjid, bukan musalla. Kalau musalla itu tanah milik pribadi. Tanah milik pribadi dan tidak kontinu sholat 5 waktu. Atau sebaliknya, meskipun kontinu tapi dia tidak wakaf, maka statusnya musalla. Maka kita niat i'tikaf dapat pahala. Udah, tolabul ilm, kita menuntut ilmu ini martabatnya paling tinggi. Sabar kita dalam menuntut ilmu ini jauh lebih tinggi martabatnya dari seluruh amal. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, talabul ilm afdalu minas salah wa afdal minas siyam minaz zakah wa jihad fi sabilillah. Bayangkan itu, Allah. Menuntut ilmu itu lebih tinggi martabatnya daripada salat, daripada puasa, haji, jihad di jalan Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat, puasa, haji, zakat, jihad martabatnya rendah, bahkan bisa tidak sah kalau tidak menuntut ilmu. Di antaranya niat tadi. Bagaimana niat sholatnya? Kalau dia nggak ada ilmunya, bagaimana dia membaca dalam sholatnya? Tidak akan sah kalau tanpa ilmu. Bagaimana wudunya? Tidak akan sah. Capek dia berwudu, ternyata di akhirat nanti Allah tolak sholatnya, ditolak wudunya. Kenapa? Mandi wajibnya nggak benar. Allah. Kalau sudah mandi wajib nggak benar, nggak ada ilmunya, ya wudunya pun tertolak. Dia punya alasan, ya Allah ya Tuhan, aku tak tahu. Kenapa nggak tahu? Kenapa nggak mau belajar? Padahal di Mushola Zilatul Iman tiap hari ada majelis ta'lim. Apa alasannya? Kenapa engkau katakan kamu tidak tahu niat salat, sedangkan kamu tamatan sarjana kedokteran, tamatan engineering, tamatan segala macam tamatan, kita kejar perkara dunia. Kenapa perkara akhiratmu engkau lupakan? Maka tak ada alasan. Jadi niat ini paling penting. Makanya Allah sebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah, sesungguhnya seluruh amal perbuatan
Itu dengan niat. Jadi innama lil hasyr dalam tata bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu. Artinya dia lil hasyr itu sudah diblokade. Sudah pakemnya, sudah dipatok dia. Jadi kalau tanpa niat amal ibadah itu maka tidak akan terima. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi hanya saja setiap perkara itu dilihat apa niatnya. Apakah niatnya karena riya? Makanya Allah juga, orang yang riya juga kalau niatnya riya tetap Allah balas, tapi dengan riya juga. Artinya tak Allah sediakan dia untuk di akhirat. Faman kana hijratu illallah wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ini hijrah, ini hadisnya adalah ketika sewaktu hijrahnya orang-orang muhajirin, orang Mekah ke Madinah. Pas nggak hadis ini untuk sekarang? Bisa juga. Makna hijrah ini artinya kita untuk melakukan yang terbaik dalam agama ini, untuk menolak keburukan. Jadi dalam Al-Quran itu makna hijrah banyak. Di antaranya apa? Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Kamu harus sabar kalau orang mengatakan kebencian sama engkau. Sabarlah engkau apa yang mereka katakan. Wahjurhum hajran jamila. Kamu tolak dengan penolakan yang jamil, yang cantik, yang indah. Jangan dendam, jangan berantem. Kamu dituduh ria. Alah, kamu itu kan kalau berbuat baik supaya dipandang orang-orang baik. Udah, nggak usah dilawan, biarin saja. Nanti Allah akan balas deh. Karena ada orang menghina gitu kan. Kita berbuat baik dinilai salah, nggak berbuat baik apalagi. Karena ada aja orang-orang usil itu. Sedekah kita salah, nggak sedekah pun salah. Jadi wahjurhum hajran jamila. Cuma ada masanya tegas. Ada masanya kita harus tegas. Tapi kalau untuk kita dalam tatanan sosial, dalam tatanan budaya, maka diutamakan hajran jamila. Kita balas dengan sebaik-baiknya. Nggak usah kita, kalau kita nggak sanggup, kita emosi, tutup mata, jauhin dia. Minta sama Allah, ya Allah, tak sanggup aku atas fitnahnya. Engkau yang tahu lebih baik untuk dirinya. Iya. Rabbuna yahdi, anugerahkan dia hidayah. Kalau tak mau dia hidayah. Makanya kalau orang-orang saleh itu hati-hati kita buruk sangka dengan orang-orang saleh, kata Rasulullah. Itu langsung Allah balas di dunia. Belum lagi di akhirat nanti ya. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu ila dunya yusibuha. Jadi kalau hijrahnya karena dunia, maka itulah yang diperolehnya. Au imra'atin, atau dia hijrahnya karena wanita. Dia mau di jalan Allah di karena wanita. Cocok nggak sekarang? Ada. Ini relevan nggak hadisnya sekarang? Ada, Pak. Ada kelompok-kelompok pengajian itu, Pak, rame kali, Pak. Rame kali, pengikutnya banyak. Karena ada biro jodohnya. Nggak susah kita kawin. Tapi kalau majelis ilmu kita, insya Allah bujang lapukannya. Karena tak ada biro jodohnya. Saya pun heran kan. Saya teliti itu jemaahnya. Anak-anak muda semua. 10 kilo, 9 kilo, 7 kilo, ada yang 15 kilo sanggup datang berkumpul satu tempat. Padahal kualitas ilmunya nggak ada. Ternyata ada biro jodohnya, ada biro pekerjaannya. Jadi sesama mereka, siapa yang pengangguran ditawarin, oh kamu ikut kerja sama saya. Jemaahnya banyak, ribuan, Pak. Udah, ini dulu pernah juga terjadi. Zaman Soeharto dulu terkenal pernah dengan Darul Arkom. Pernah ya? Oh, itu kalau luar biasa dulu mereka itu. Luar biasa. Punya pemimpin tunggal.
punya perusahaan internasional, sekolahnya di mana-mana, bahkan cabangnya di Indonesia, punya perusahaan taksi sangat luar biasa di Malaysia, punya pabrik segala macam di mana-mana. Ternyata setelah saya teliti, kenapa mereka senang? Pertama, pekerjaan ekonomi mereka dijamin. Yang kedua, mau kawin 1, kawin 2, kawin 3, kawin 4, Pak, gampang. Ya, jadi kalau majelis ilmu kita bikin biro jodoh, insya Allah penuh nih 1 kilometer nih. Nah, itulah. Jadi hadis ini cocok ini. Jadi kalau hijrahnya karena perempuan, ya tajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya kalau memang karena perempuan dapat dia. Tapi itulah yang diperolehnya dalam hijrahnya. Makanya orang majelis taklim kitab turos atau talaki ini, Pak, nggak usah kan di Indonesia, di Timur Tengah bisa dihitung jari. Bisa dihitung jari. Berapa ribu mahasiswa Al-Azhar Cairo University. Tapi ketika talaki kitab bisa dihitung jari. Karena perkara dunianya nggak ada. Perkara dunianya nggak ada. Kenapa universitas sampai 1000-an? Karena ada yang mau dicari. Ijazahnya, titelnya. Saya mau tanya, berani nggak masuk universitas nggak ada ijazah, nggak ada titel? Saya yakin gratis pun nggak mau. Ya, gratis, Pak, ditawari masuk universitas tapi nggak ada ijazahnya, nggak menjanjikan pekerjaan, nggak mau. Tapi berapapun harga bulanannya, kita katakanlah kedokteran, masuk saja ratusan juta, mati-matian orang berebut masuk situ, Pak. Ya. Nah, inilah dia. Jadi nilai-nilai roh, itulah yang disebut niat tadi, nilai-nilai roh. Jadi dalam tasawuf ini adalah penekanannya di sana. Dalam tasawuf ini penekanannya diantaranya adalah mabda ibadah kita itu adalah niat. Walaupun dalam fikih nanti akan dikaji seperti ini. Jadi jangan sampai orang menggambarkan tasawuf itu adalah. Jadi pertanyaan sama saya beberapa minggu yang lalu, Ustaz, kenapa kita nggak buka tauhid? Terkejut saya. Kenapa nggak buka tauhid, pertanyaannya? Kalau bisa diganti-ganti. Tasawuf kan sudah, kitab tauhid. Subhanallah. Tasawuf ini inti tauhid dan akhlak, lebih luas lagi. Kalau saya angkat nanti teologi tauhid saya stres. Itu berarti lebih sempit dia. Kalau kita buka ilmu tauhid saja lebih sempit. Kalau tauhid, kalau tasawuf ini di situ sudah tauhid, sudah akhlak, di situ sudah ilmu batin dikaji. Makanya majelis ilmu kita tetap kita punya interaktif. Apapun kita baca, tafsir kita baca, fikih kita baca, tasawuf kita baca, tetap kita ada interaktif. Artinya silahkan orang mau bertanya tauhid, bertanya apa saja. Kalau tahu kita jawab, nggak tahu gantian saya yang bertanya, ya kan? Itu dia. ثم لما درج الصحابة رضوان الله عليهم وجاء العصر التالي لعصرهم تلقى أهله هذا الصحابة مباصرة وتلقينا وتعليما وقيل لهم التابعون. Jadi bagaimana fungsi kedudukan sahabat ridwanullah alaihim, Allah, semoga Allah meridhai mereka. Bagaimana kedudukan para sahabat mengamalkan ajaran Islam ini, dan kemudian masa-masa berikutnya bagaimana kondisi mereka orang-orang soleh terdahulu daripada masa sahabat. Mereka menemukan hidayah itu langsung dengan orang-orang yang soleh. Termasuk sahabat langsung dia menemukan hidayah itu langsung melalui Rasulullah, talqinan, mubasharatan wa talqinan, dan langsung diajarkan sama seperti kita. Tapi ini maknanya apa? Dulu para sahabat untuk memperoleh bagaimana manisnya iman itu, ya talaki seperti ini, talqinan, mubasharatan, langsung. Jangan otodidak, jangan nengok di medsos. Boleh nengok YouTube, nengok Google boleh, tapi pembantu saja itu. Apa itu tasawuf? Definisinya. Tapi harus ditalakikan. Jadi para sahabat dulu itu hadas sahabah mubasharatan wa talqinan wa ta'liman.
Jadi mereka langsung, dan Rasulullah juga langsung mengajarkannya, kemudian mereka langsung belajarnya. Itulah waqila lakum, makanya mereka dikatakan at-tabi'un, at-tabi'. Sahabah adalah man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mata 'alal Islam. Sahabat yang dikatakan sahabat adalah orang yang bertemu Rasulullah dan matinya dalam kondisi Islam. Siapa yang dikatakan tabi'? Man laqiya sahabah wa mata 'alal Islam. Barang siapa yang berjumpa kepada sahabat dan meninggalnya, wafatnya dalam kondisi Islam. Begitulah seterusnya sampai ulama mutakhirin. Makanya kita penting mubasharatan talqinan wa ta'liman kepada ulama. Jadi kita dulu pun begitu, dari kecil kita belajar. Kita Pak, sampai 15 kilo, 20 kilo Pak, naik sepeda Pak, mencari ulama, belajar kitab. Udah. Betapa susahnya dulu kita mencari ilmu. Makan jarang. Udah. Naik motor Pak, 15 kilo ditabrak mobil. Allah sayang, nggak mati Pak. Tahu yang nabraknya Pak? Cukup minta maaf. Begitulah orang dulu bagaimana bawa kitab mencari ilmu dalam kondisi miskin, susah, hujan-hujanan. Kalau kita berani nggak sekarang ini seperti itu? Maka itulah nanti akan menjadi maqamat dalam ilmu tasawuf, maqamat, level. Tinggi rendahnya derajat kita dalam agama tergantung kesungguhan kita dalam agama kita. Itu dia ya. Tsumma qila li ahli al-'asr alladhina ba'dahum atba'u tabi'in. Begitulah seterusnya. Jadi setelah tabi'in. Jadi kenapa mereka digelar sahabat tabi'in? Karena mereka memang mengkhususkan dalam ajaran agama ini, memahami agama ini kepada orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita mau jadi pengikut ulama, ya memang harus mubasharatan talqinan wa ta'liman. Sifatnya langsung. Itu ya. Tsumma ikhtalafa an-nas wa tabayunat al-maratib. Fasal mali 'anil jaddah wal khuruj 'anil istiqamah. ونسى الناس عمل القلوب وأقفلوها وأقبل الجم الغفير على صلاح الأعمال البدنية. Kemudian apa? Nah, dari sinilah kita memahami agama ini, katanya setiap orang itu mereka akan memiliki urutan martabat yang berbeda-beda. Jadi setiap kita duduk di majelis ilmu ini akan memiliki martabat yang berbeda, tergantung niat kita, tergantung hati kita. Semakin takzim kita dengan majelis ilmu. Dulu saya Pak, ketika dalam majelis ilmu itu banyak, ratusan, bahkan pernah ada majelis ilmu ribuan di Timur Tengah. Udah, kita itu kan merasa nggak dikenal sama gurunya. Tapi karena kita takzim, karena kita menghormati majelis ilmu, ada sesuatu yang kita di luar logika, yang dia tidak pernah komunikasi sama kita, yang nggak pernah dia kenal kita, itu dia bisa langsung menatap kita dan berkomunikasi dengan kita. Dia orang-orang yang di dekat dia semuanya dia pinggirkan. Subhanallah. Jadi ulama-ulama saleh itu doanya itu bisa langsung, bisa tahu dia mata hatinya. Siapa orang-orang yang memiliki keikhlasan dalam menuntut ilmu. Di mana letak keberkahan dalam majelis ilmu itu? Pertama, akan meninggikan kedudukan kita dunia dan akhirat. Selalu saya ceritakan dalam majelis ilmu, nggak usahkan bukan ulama. Kalau ulama wajar, mereka akan menemukan martabat-martabat kemuliaan dari agama. Ini tidak Pak. Orang yang sekolah umum, orang yang dia sama sekali bukan latar belakang agama, tapi karena dia mengagungkan majelis ilmu, Allah tinggikan martabatnya di dunia. Ini banyak sekali. Contoh seperti ada dokter, seorang dokter Pak, kerja dia cinta sama ulama, kiai, selalu menyediakan majelis ilmu setiap minggu. Dia bantu segalanya. Udah, sekarang ini martabat masih hidup Pak, masih hidup orangnya. Dan ini bukan satu dua, banyak. Allah tinggikan martabatnya, seorang dokter mendapat gelar profesor,
kekayaannya tidak pernah surut, dan dia bisa menjadi kepala sebagai pemimpin ulama-ulama yang ahli ilmu. Subhanallah. Saya protes, Mbak, protes. Kok begini saya bilang. Saya sempat protes secara birokrasi. Kenapa? Apa nggak ada yang lain? Tapi setelah saya renungi, ya Allah, saya ngikuti dari perjalanan dia muda. Kenapa dia bisa menjadi pemimpin ulama? Sementara dia bukan ada latar. Rasa kalau saya suruh baca kitab nggak paham dia, Pak. Nggak ngerti dia. Tapi kok bisa dia menjadi petinggi kepala ulama-ulama besar tingkat nasional? Allah, rezekinya nggak pernah surut. Kenapa? Di masa mudanya masih dia dokter praktek. Dia mendapat kedudukan jadi dosen, jadi nggak gampang, Pak, ya. Seorang dokter dapat gelar profesor tanpa sertifikasi ilmiah, nggak gampang. Tapi dia bisa memperoleh itu ya. Dan banyak keagungan-keagungan lain. Banyak lagi ada orang yang lebih sangat memuliakan majelis ilmu, Pak. Satpam, Pak. Karena dia memuliakan majelis ilmu, udah Allah anugerahkan dia rezeki dunianya luar biasa, anaknya salehah. Udah dia, Pak, yang nggak disangka-sangka menjadi pemimpin di kompleknya, pemimpin agama, jadi imam, bahkan jadi imam khotib di di kantor-kantor negara, lembaga-lembaga negara, bahkan di markas TNI yang dulunya hanya satpam, diatur-atur sama orang. Kenapa? Latar belakang yang memuliakan majelis ilmu dan cinta ulama. Ini jemaah kita sendiri yang saya ceritakan ini. Orang sini juga, tapi dia udah nggak di sini tinggal. Begitu yang dulu dari belangsak ini bagaimana dia menghormati majelis ilmu. Itulah dia. Tergantung niat, ya, tergantung niat. Tapi banyak juga orang yang bertahun-tahun mengaji karena hatinya tidak ikhlas, hatinya hanya sekedar saja, maka Allah pun kasih dia sekedar. Itulah dia, ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya sambung lagi. Fadal. Ustaz, pertanyaan saya ingin menanyakan bahwa apa kan yang tadi Ustaz, apa kan ada usul harus didapatkan gitu kan, dijalankan, atau ada niat yang dalam hati aja. Misalnya gini, kita setiap subuh kan masukkan amal gitu. Kita ada niat sesuatu gitu kan, untuk sembuhan penyakit atau untuk apa gitu kan, siap itu kita niatkan. Untuk dalam hati ada apa harus dilapatkan gitu. Kemudian kita puasa atau haji apa itu harus johir kita kita sebutkan niatnya itu bisa harus dalam hati cukup gitu. Kemudian terus yang terakhir itu mengenai tadi niat dakwah tadi Ustaz. Mungkinkah dengan cara dakwah tadi Ustaz, kita mengajak orang Ustaz kan, mungkin dengan cara dakwah dia gitu kan, agar orang ini mau datanglah ke pengajian dia gitu. Karena lama-lama mungkin akan berubah cara dia bertaklim tadi gitu. Itu benar Ustaz. Cara dakwahnya tadi mungkin dia tiap orang berbeda gitu, mengajaknya gitu. Nanti yang berubah dari tadi yang tanya dia mungkin hanya sekedar dia datang, lama dia sungguh-sungguhan gitu untuk mencari ilmu tadi Ustaz. Itu aja, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi niat kita dalam ibadah bermacam-macam. Kalau niat salat itu maka dia muqtarinan. Kalau dilafazkan ya dia sunnah hukumnya. Menurut Imam Malik, menurut baca Imam Syafi'i sunnah. Usalli fardhal maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi. Allah ketika Allah baru niat. Usalli fardhal maghrib 3 raka'atin akbar. Ketika akbar sudah selesai niat. Boleh bahasa Indonesia. Tapi ketika lafaz itu untuk membantu. Lafaz itu untuk membantu. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi zikir-zikir kita dalam sehari-hari niat kita lillahi ta'ala. Maka itu saya kira sudah selalu diulang-ulang, ya. Kemudian apa tadi? Yang kedua? Dakwah. Masalah dakwah kita jangan milah-milih. Kita dengarin saja di mana saja. Baru ketika itu kita akan bisa tahu di antara majelis ilmu itu
mana yang lebih menyentuh hati kita dari segi syarat-syarat menurut pandangan agama. Pertama, majelis ilmu itu memang membaca kitab. Kemudian ada majelis ilmu itu ceramah saja. Ada majelis ilmu itu selawat saja. Semua majelis ilmu itu bagus, tapi harus ada rutabah, tingkatan-tingkatan yang nggak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai kita majelis ilmunya selawat mulu. Umur 70 tahun Pak, selawat terus yang dihadirinya. Ditanya niat sholat, tata cara sholat, jadi imam beselema kata orang Melayu. Tahu beselema Pak? Amburadul. Amburadul. Bayangkan udah 60 tahun, 70 tahun cara sholatnya bersalahan. Kalau ditanya, oh guru saya Habib. Subhanallah. Boleh, silahkan. Semua majelis ilmu bagus. Makanya kemarin ditanya, guru yang bagaimana yang harus kita pilih? Semuanya kita pilih, semuanya boleh kita dengarkan. Tapi nanti ada rutabahnya, ada level yang harus kita utamakan. Apa dia? Yang ahli fikih dulu. Kemudian apa? Ahli fikih yang dia ahli tasawuf. Artinya orang yang dia memiliki ilmu tasawuf, dia akan mengerti akhlak, etika akhlak. Dia punya muru'ah. Orang yang punya akhlak dan muru'ah, dia akan jauh daripada perbuatan subhat. Tak usahkan yang haram, yang subhat saja dia takut, apalagi yang haram. Jadi martabat yang paling tinggi dari sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, para sahabat itu adalah yang ahli fikih. Makanya puluhan ribu sahabat yang level pertama ahli fikih hanya 7 orang. Yang kedua, level kedua 17 orang. Bayangkan, hanya puluhan ribu. Nanti ada level yang berikutnya. Makanya Umar bin Khattab itu termasuk level pertama. Bahkan Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq itu tidak termasuk dari level yang 7 orang. Tidak termasuk. Dia level yang kedua. Ali bin Abi Thalib nomor 2 martabatnya. Jadi ahli fikih ini adalah mereka yang mengerti istinbatul ahkam. Bagaimana sumber-sumber hukum Islam, bagaimana kesimpulan hukum Islam yang bersumber daripada Quran dan Sunnah, itu ahli fikih. Itu ahli fikih. Kalau orang yang sudah faqih, orang yang ahli fikih, dia sudah ahli tafsir, ahli hadis. Tapi kalau orang ahli tafsir dan ahli hadis belum tentu fiqh, belum tentu dia faqih. Makanya ulama-ulama hadis besar, kita katakan Imam Bukhari, kiblat mazhabnya Imam Syafi'i. Mereka semua berkiblat kepada mazhab. Mereka tidak berani, padahal mereka hafal hadis ratusan ribu, puluhan ribu. Tapi mereka sekarang boro-boro 1000 hadis hafal, sudah berani mengeluarkan fatwa la ilaha illallah. Iya. Di Indonesia jangan heran, pelawak pun jadi ustaz. Jadi kita lihat dulu. Jadi semuanya kita ambil martabat itu, nggak apa-apa. Kita dengarkan. Saya, maaf Pak, saya pendeta, saya dengarkan. Seluruh agama yang ceramah saya dengarkan. Tapi nanti ada harus prioritas. Kita harus punya prioritas. Di mana majelis ilmu yang membaca kitab yang dia menjabarkan tentang fikih dulu. Orang yang lemah fikih, Pak, ini biasanya suka instan. Menilai orang kalau nggak kafir Islam, itu dia. Oh itu berbeda partai saya, kafir itu. Oh itu pertama, orang yang lemah fikihnya, dangkal cara berpikirnya. Meskipun dia profesor, doktor, meskipun selagi dia lemah. Jadi ahli fikih ini nggak bisa instan. Jangan mimpi dia sekolahnya SD, SMP, SMA, masuk syariah, S1, S2 syariah, S3 syariah, ahli fikih, belum tentu. Nggak semudah itu. Orang fakih itu mesti dari nol dia. Dari nol dia. Kalau dia sudah dari dewasa harus diuji dengan karya. Mesti diuji dengan karya. Dan mesti diuji oleh ulama yang mengakui dia sebagai ulama. Nggak gampang gelar ulama ahli fatwa, itu al-fatwa ya.
Jadi ulama ahli fatwa itu harus kita utamakan, harus kita nomor satukan dulu. Setelah itu silakan, boleh kita mau kelompok apapun kita dengarkan, silakan. Mau salafi, mau wahabi, mau ahli tafsir, ahli motivasi, mau pendeta, mau bidsu, mau anak-anak, mau orang gila sekalipun, kita jadikan guru kita. Binatang sekalipun kita jadikan guru untuk diri kita, boleh. Tapi kita harus punya prioritas yang paling dasar. Kita harus punya marja. Kita harus punya siapa ulama yang jadi anutan kita. Makanya dulu saya dari kecil, Pak, kalau ulama-ulama Al-Wasliyah itu kan rata-rata tamatan Timur Tengah, semuanya bahan kajian di kitab. Udah, saya itu Pak tetap belajar di Muhammadiyah. Keliling saya habis maghrib itu. Kalau orang kita Muhammadiyah kan ngajar, maaf jangan tersinggung kalau ada orang Muhammadiyah ya. Itu kan nggak ada belajar kitab, ceramah-ceramah gitu aja ya kan. Tapi kita hormati, kita dengarkan. Kalau kita banyak mendengar, insya Allah kita banyak wawasan. Kita akan banyak mengerti, mempertimbangkan, mengkomparatifkan, muqaranah. Makanya, udah. Kemudian ahli fikih yang menjadi rujukan kita, majelis ilmu itu adalah yang mereka menjabarkan mazahibul arba'ah, perbandingan 4 mazhab Ahlussunnah. Itu martabatnya lebih tinggi ketimbang orang mengajarkan satu mazhab saja. Tapi dengan syarat, itu pun orang yang mengajarkan perbandingan mazhab, dia harus menguasai satu mazhab. Tidak boleh gaduh-gaduh. Tidak boleh mentalnya gaduh-gaduh. Kan banyak ada orang sekolah umum dari SD, SMP, SMA, masuk IAIN, masuk UIN, langsung perbandingan mazhab. Udah, ini kalau dia lemah fikihnya, Pak, ini bahaya gaduh-gaduh ini. Akhirnya semua pendapat dia terima. Mana yang enak menurut dia, itu betul. Ini nggak bisa dipakai. Syaratnya yang saya katakan kemarin 12 tahun minimal. Dia harus menguasai satu mazhab. Minimal itu. SD 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, al-qismul ali atau aliyah 3 tahun. Setelah itu baru dia, biar dia tahu bagaimana mentarjih, memilih mana pendapat yang lebih kuat, mana yang lebih pantas. Ini enggak, coba silakan teliti nanti kampus-kampus Islam di Indonesia. Kalau latar belakangnya bukan pesantren, itu banyak yang lemah cara mereka mentarjih. Jadi majelis ilmu jangan dibela-bela. Semuanya baik, semuanya bagus, itu dia ya. Oke, ada yang lain lagi? Itu ya. Oke, silakan. Apa itu? Doa tadi kan apa dalam hati kayak puasa, apa? Kalau puasa wajib tabiij. Wajib niatnya pada malam hari. Kalau puasa sunnah dalam hati boleh. Ya niat itu dalam hati, nggak ada niat dalam lisan. Tidak pernah saya mengajarkan berapa puluh tahun di sini. Bukan berapa puluh tahun, tidak sampai puluh tahun nih. Itu sakit emosinya itu. Biasanya kalau Ustaz mahallun niyah fil qalb. Tempatnya itu di hati. Tak pernah saya mengajarkan niat itu di lisan. Lisan itu membantu saja, itu dia. Niat lisan itu membantu. Belum pernah saya mengajarkan. Wah, ini bahaya ini kan. Sempat pemahamannya begini, bahaya ini. Jadi niat itu adalah mahallun niyah fil qalb. Tempatnya itu di hati. Lisan itu membantu saja. Mau sedekah, mau apa, semua niat itu adalah di hati kita. Cuman ada dia nanti muqtarinan lil fi'l, harus bersamaan dengan perbuatan, seperti ngambil wudu ketika membasuh yang rukun wajah. Jadi ketika membasuh tangan itu tidak niat. Ketika membasuh wajah sebelum habis selesai niat. Nawaitul wudu li raf'al hadath asghar, mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala. Salat gitu juga. Ada dia nggak mesti muqarran lil fi'l, niat haji, niat sedekah, niat zakat. Itu dia ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hati, Ustaz, saya ini termasuk orang yang tidak bisa membohongi diri sendiri. Kalau saya tidak suka dengan seseorang, pasti kelihatan gitu. Ya begitupun misalnya dalam majelis kita ini misalnya mulai berkembang gitu kan. Terus ada pihak-pihak luar yang sepertinya curigation gitu kan, entah itu cemburu dengan kondisi kita yang sudah kelihatan berkembang, tapi dia bukannya malah masuk ke dalam majelis kita, tapi dia mengeluarkan
apa ya, bisa dikatakan syirik lah kan itu kan. Itu bisa dikatakan syirik dengan kemajuan kita. Baru mendengar sesuatu yang sebenarnya kan harusnya kita bersyukur gitu kan, dengan apa yang ada dalam majelis kita. Terus kita ingin mengembangkan dari apa yang kita punya itu, harusnya kan dia ikut andil gitu kan, bukannya malah duplication, tapi ya bisa dikatakan syirik. Syirik manusia syirik antar manusia dengan syirik terhadap Allah itu apa ya bedanya Pak? Itu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi memang iri dengki itu ada, tapi kita harus sabar. Bayangkan ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israil wa kafara ta'ifatun fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Kalau kita sabar, kita pasti menang. Wahai orang beriman, kata Tuhan, engkau harus seperti ansornya Nabi Isa. Kamu harus berjuang memperjuangkan Nabi Isa, Rasulku, dengan nyawamu dan jiwa, dengan hartamu. Nyawa sekalipun. Udah, kita boro-boro nyawa. Gurunya mau berbuat baik saja, dia seburuk sangka. Ya, boro-boro kita nyawa kita serahkan sama guru kita dalam majelis ilmu ini. Boro-boro kita mau menyerahkan harta kita untuk majelis ilmu ini. Gurunya mau berbuat baik saja, udah buruk sangka dia. La ilaha illallah. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatil hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'ala dzikril. Kata Allah, kamu harus sabar. Kamu harus sabar dengan ulamaku. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum fil ghad. Orang yang mengajak ke jalan Tuhan itu ulama. Baik pagi maupun sore dan petang, ulamaku yang mengajarkan agama. Kau harus sabar. Sabar dimarahinya, sabar ucapannya, sabar dengan tindakannya. Selagi memang niat dia untuk aku, kata Tuhan, kau sabar. Jangan sampai kau palingkan kedua matamu dari mereka dan kau lebih taat dan tunduk kepada manusia yang mengutamakan syahwatnya. Kepada pejabat dia tunduk cium tangan dia. Kalau pejabat yang mengasih uang sama dia, pejabat yang memberikan perkara dunia sama dia lebih taat. Kata Allah, jangan sampai kau palingkan kedua matamu dari ulamaku. Kau lebih taat kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ada dua pilihan, kata Allah setelah ayat itu. Jadi wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatil hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrin wattaba'a hawahu wa kana amru furta wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughatu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaqa. Qulil haqqu min rabb, percayalah yang benar itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a kalau mau dia beriman silahkan, dia ikut jalan kita silahkan. Kalau dia tidak mau ikut dengan jalan yang baik, silahkan. Inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaghisu. Nanti kata Allah, akan Allah benamkan dalam kera api neraka. Nanti dia akan dipaksa Allah meminum cairan-cairan tembaga sampai yaswil lujuh, hancur lebur. Kata Allah, itulah sisaan yang paling pedih. Jadi ya kita harus sabar, nggak apa-apa. Kalau ada orang iri dengki nggak apa-apa. Karena hasad itu, kata Rasulullah, alaikum bil hasad. Hati-hati, engkau akan memikul hasad engkau. Hasad itu dia akan menghapuskan amal ibadahmu seperti narul hatab, seperti kayu bakar memakan api. Ya, jadi itu dia. Jadi nggak usah kita terlalu risau. Itu biasa tantangan dakwah. Udah, di dalam kitab di sini disebutkan apa kata Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ibnu Khaldun mengangkat ini. Yati 'alan nasi zaman, akan muncul di suatu zaman masa nanti, as-sabir fi 'ala dinih. Mereka harus sabar terhadap agamanya, kal qabid 'alal jumar. Kal qabid 'alal jumar. Seperti dia menggenggam bara api. Kalau dia lepas terbuang itu bara api, kalau dia genggam melepuh tangannya. Begitulah kita menjalankan dakwah ini. Iya.
Kalau orang musuh kita buruk sangka sama kita wajar. Orang non-Islam buruk sangka dengan kita wajar. Tapi kalau murid kita sendiri yang buruk sangka, nggak usah kita takut. Allah akan timpakan dunia akhirat. Jadi itu nggak usah kita khawatirkan, sabar saja. Kita berpunya prinsip. Selagi kita menjalankan kebaikan, kita jalankan. Kalau dia nggak mau, nggak usah. Itu aja. Itu dia. Silakan ada yang lain, fadhal. Terus bagaimana dengan hati saya yang tidak? Jangan, hati kita itu salah. Nggak boleh kita juga apa tuh? Yang ini yang apa minta didoakan yang jamaah kita yang saudaranya Pak Kasiman yang jenggotan itu kayak meninggal dunia. Oh, yang jenggotan panjang. Yang jenggotan iya. panjang ya. Innalillahi wa inna Itu dia meninggal dunia saudaranya Pak Kasiman. hari ini meninggalnya. Iya jam 5 pagi, jam 5 pagi. Jadi jangan begitu ya. Jadi harus sabar. Nah, itu kita yang salah berarti. Kalau ada orang yang dengki sama kita, justru kita yang selalu buruk sangka sama dia, kita yang salah. Jangan, meskipun benar. Meskipun dia benar, dia itu buruk sangka sama kita. Kita usahakan nggak usah kita ikut juga buruk sangka. Itu saja ya. Sudah akhir. Kita bacakan saudara kita, ini juga jemaah kita. Beliau baru meninggal dunia ya jam 5. Ini jam 5 kapan ini? Tadi sore. Pagi kemarin ya. Tadi pagi almarhum Katim bin Sanlias. Ini saya namanya kurang kenal tapi orangnya saya kenal sekali. Ini jemaah kita juga meskipun rumahnya nggak di sini. Adiknya almarhum Pak Kasiman ya. Mudah-mudahan Allah angkat. Ini juga dia semasa hidupnya adalah orang yang selalu jihad di jalan Allah ya. Nah, jemaah tabligh. Ya, jemaah tabligh juga. Mudah-mudahan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhul jannah wa adkhilhul jannah wa li arwahi abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.